Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Di penghujung tahun 2023 ini, saya percaya kita selalu datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita semua sampai di penghujung tahun 2022. Betapa besarnya kasih Tuhan untuk kita semua. Amin. Haleluya. Oh ralaba syakata karalaba ya rabu syandaralaba. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur saat ini. Kami bersyukur di penghujung tahun 2022 ini. Kami mengalami kebaikan-Mu. Kami mengalami pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Buat kami semua, kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Oh ralaba syakata karaba. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari urapi kami semua, dimanapun kami berada, kami yang mengikuti ibadah online ini, kami percaya kasih Tuhan turun memenuhi kami semua, pengurapan yang baru. Terima kasih Bapa. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu, kami persiapkan hati kami. Lalu kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau berkata menyanyikan pujian. Betapa besar kasih-Mu bagi kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari nyanyikan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah betapa
sehingga Kau berikan Yesus pada, katakan supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Amin. Mari musik bawa kita lebih lagi. Kau baik Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Oh ralabaya rabosya ralaba, terima kasih Tuhan. Sebab itu hanya Engkau Yesus yang layak disembah, yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Yesus Tuhan. Engkau layak, Engkau layak, layak disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku. Mari sembah Tuhan, katakan Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu Yesus. Tuhan Allah yang kudus, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu, muliakan nama-Mu, nama yang berkuasa, nama yang kudus. Yesus Tuhan, layak, layak disembah, layak ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Yesus
terpujilah namamu. Yesus Tuhan, kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera di bumi, di antara semua orang yang berkenan kepadamu. Yesus Tuhan, kami tinggikan namamu, kami sambut Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Mari angkat tangan buat Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, amin. Tinggikan mari beri Dia hormat, pujian, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami puja, kami cinta Engkau Yesus. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan buat Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan, yang kami puja di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya kami disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, dihiburkan saat kami ada di hadirat-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami siap memuji-muji nama-Mu yang besar. Sebab kami dipulihkan. Haleluya. Besarlah Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang semua yang sudah disembuhkan, dipulihkan, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji-muji Tuhan? Oh, saya percaya Bapak Ibu dimanapun kita berada, kami tetap siap memuji Tuhan. Amin. Sebab Allah kita Yesus Kristus Tuhan, Dia besar dan Dia layak dipuji. Haleluya. Amin. Yes. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Amin. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Pastikan aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah katakan Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, amin. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang perkasa. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus merayakan kan kelahiran-Mu dari pulau dan benua. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory
juga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sama-sama. Muliakan Tuhan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan dan katakan amin. Haleluya. Shalom. Saya percaya kita masih kuat memuji Tuhan. Amin. Masih terus bergairah dengan Tuhan. Marilah kita menghabisi tahun ini, mengakhiri tahun ini bersama-sama dengan memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo tepuk tangan sama-sama. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Pujilah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayo tepuk tangan sama-sama. Yeay. Kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Terpuji namamu ya Tuhan. Ini kami anak-anakmu, terus bergairah memuji Engkau Tuhan. Ayo mari yang semangat memuji Tuhan, katakan bersyukurlah. Angkat tangan saudara sama-sama, katakan, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hei, haleluya. Mari yang bersyukur, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Saya percaya kita. Shalom saudara. Tahukah Anda, setiap kita merayakan Natal, kita bukan sekedar memperingati lahirnya tokoh hebat masa lalu, tetapi kita sedang memperingati kehadiran satu figur yang luar biasa sepanjang sejarah, yaitu Yesus Kristus, Allah yang datang menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan kita semua. Nabi Yesaya menyebutkan berbagai gelar Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Melalui berbagai gelar yang dinyatakan, Tuhan ingin supaya dalam Natal kali ini, marilah kita kembali dikuatkan dan sungguh-sungguh percaya akan Dia. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Di tengah keramaian dinamika kehidupan dunia dan melimpahnya informasi, justru membuat siapa saja bisa dengan mudah menjadi kewalahan, bahkan kehilangan arah. Kita juga melihat banyak kasih orang semakin dingin. Namun disitulah Yesus hadir membawa keteduhan dan jalan keluar dengan kasih-Nya. Yesus tahu yang paling dibutuhkan manusia untuk bertahan di dalam tantangan hidup adalah kasih. Sebagai penasehat yang ajaib, Tuhan Yesus memberikan solusi yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana Ia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan memberikan Yesus itu sendiri kepada kita. Kalau mungkin saat ini kita merasa putus asa, tidak ada yang peduli atau betul-betul mengasihi kita, biarlah pada Natal ini kita kembali diingatkan bahwa ada satu pribadi namanya Tuhan Yesus yang amat sangat mengasihimu. Jangan putus asa akan kehidupan, percayalah bahwa masih ada kasih. Yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Seperti kesatria yang berjalan maju menghadapi musuh dan melindungi rakyatnya, Yesus lebih dari kesatria. Dia lahir ke dunia berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, yaitu roh-roh jahat dan iblis penguasanya, berperang bagi kita, membela, melindungi, dan tidak terkalahkan. Dia bahkan memberi kemenangan itu kepada kita. Dialah Allah yang perkasa, dan pada Natal ini percayalah bahwa kita pasti akan menang menghadapi semua persoalan hidup dan bersorak-sorai bermazmur bagi Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal. Kita melihat setiap tahun keadaan dunia semakin tidak menentu dan sulit ditebak. Seperti pandemi, bencana alam, perang, ancaman resesi membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun, fakta bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal dan akan selalu ada bagi kita, itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Belajarlah dari anak kecil yang tenang dalam pelukan dan lindungan ayahnya. Anak kecil ini tidak takut karena yakin dan percaya bahwa ayahnya selalu ada di sana untuknya. Dan lebih dari ayah di dunia yang tidak sempurna, kita punya Tuhan yang sempurna, Bapa yang kekal dan senantiasa bersama dengan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka dari itu, pada Natal ini percayalah bahwa di dalam Dia kita pasti akan mendapatkan kelegaan dan pengharapan. Dan yang terakhir, percaya bahwa Yesuslah Raja Damai. Dalam bahasa Inggris, kata ini disebut sebagai Prince of Peace, yaitu pangeran yang bertugas untuk memastikan negaranya damai dan tenang karena rakyat melihat sosok pangeran yang berdiri tegak dan gagah di samping raja yang memerintah dengan agung.
Setiap manusia sama seperti rakyat yang membutuhkan damai dan ketenangan dalam batinnya. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa selain Yesuslah Sang Kasih, Ia juga pemberi damai sejahtera bagi seluruh manusia yang ada di dalam Dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 32b sampai 33. Saat kita mengingat segala hal yang harus Tuhan lalui untuk dapat bersama dengan kita, marilah pada Natal ini kita kembali percaya akan adanya kasih, kemenangan, pengharapan, dan damai sejahtera. Karena Yesus sangat menyayangi kita, dan Yesuslah pembawa pengharapan baru bagi kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Biarlah damai dan sukacita Allah menyertai kita semua. Selamat Natal! Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saya percaya kita lewati hari lepas hari dengan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita mau mengakhiri tahun ini,
Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap baik. Bilang sebelah kanan kiri kalau ada teman, ada saudara, ada suami, istri, keluarga, anak-anak, bilang Tuhan Yesus baik. Sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menuntun dan menjaga kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Hari ini kami siapkan hati kami. Kami mau ditaburin oleh firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Rajaku, kekasih hatiku, Tuhan. Biar pagi ini manis Engkau dengar Tuhan nyanyianku. Biarlah pagi ini mari berfirman buat kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kekasih-kekasih hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Hamba-Mu mendengar. Nyatakanlah di dalam hidupku. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Terjadilah kepadaku sesuai firman-Mu. Mari angkat suara sama-sama. Amin. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Nyatakanlah di dalam hidupku. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu mendengar, hamba-Mu mendengar. Terjadilah kepadamu sesuai firman-Mu. Kami buka hati kami hari ini untuk firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup mengubah hidupku ya Tuhan. Hidup kami. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami bejana yang Engkau taruh dalam hidupku ini Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, tuntun kami. Ajarin kami dengan firman-Mu. Nyatakanlah kepadaku ya Tuhan, sesuai firman-Mu. Mari nyanyikan sama-sama dari depan pujian ini. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Katakanlah kehendak-Mu di dalam hidupku. Oh, berfirman
firman-Lah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Jadilah kepadaku sesuai firman-Mu. Terjadilah kepadaku sesuai firman-Mu. Boleh sekali lagi, mari angkat tangan sama-sama. Terjadilah kepadaku sesuai firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka dua tangan di hadapan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rabasyakata karalabaya ralabaralaba. Roh Kudus, mari sampaikan, nyatakan firman Tuhan buat kami hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana hari ini. Biar kami semua dibuat mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap sama-sama mari katakan amin, amin, amin. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari saya mau sama-sama mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca dari firman Tuhan dalam kitab Ayub. Ya. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita baca kitab Ayub ini, saya percaya saudara dan saya sudah sering membaca kitab Ayub ini. Sehingga sedikit tidaknya kita sudah mengerti kisah Ayub ini. Nah, kita baca ayat yang ke-10, saya ambil dari kitab Ayub pasal 1. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, yang setuju dengan firman ini katakan amin. Nah, saudara, ini adalah dialog antara iblis, setan dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara baca kisah ini, suatu waktu iblis naik kepada Tuhan. Iblis kepingin berperkara dengan Ayub. Ya. Iblis cemburu sama Ayub. Kenapa? Karena pribadi Ayub adalah pribadi yang hidup saleh. Alkitab berkata, ya, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub hidupnya kudus. Nah, satu saat iblis naik kepada Tuhan. Lalu Tuhan tanya, dari mana kau iblis? Ya. Lalu iblis bilang, saya sedang memutar-mutar berjalan berkelilingi bumi. Lalu Bapa di sorga, Tuhan berkata, ya, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Lalu ayat 10 ini muncul. Ya. Ayub sungguh cemburu kepada Ayub yang hidupnya kudus takut akan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya kalau saat ini kita ambil keputusan untuk hidup kudus. Ya, kita takut akan Tuhan. Kita menjauhi kejahatan. Lalu kita melakukan firman Tuhan. Tidak bercacat celah. Saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah selalu ada di pihak kita. Setuju katakan amin? Haleluya. Dengar apa yang dikatakan iblis. Ya. Bukankah engkau, ya, iblis ngomong sama Tuhan, bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Nah, saudara, ini yang pertama, saudara. Ya, jadi ternyata iblis tahu banget bahwa Tuhan itu membuat pagar sekeliling Ayub secara pribadi. Ya. Lalu Tuhan juga membuat pagar untuk segala yang dimiliki oleh Ayub. Ayub memiliki istri, anak-anak,
Ayub memiliki kekayaan yang banyak, harta benda yang banyak, itu dipagari oleh Tuhan. Karena siapa? Karena kehidupan Ayub. Ayub hidup kudus, takut akan Tuhan, tidak bercacat celah, tidak melakukan kejahatan. Tuhan pagari Ayub, Tuhan juga pagari semua yang dimilikinya. Haleluya. Maukah saudara dan saya seperti itu? Saya pingin banget, saya mau, saya rindu. Tuhan memagari bukan cuma saya. Bukan cuma saudara, bukan cuma istri, bukan cuma suami, bukan cuma anak-anak. Tetapi semua yang kita punya. Saudara punya apa hari ini? Mungkin saudara punya mobil, mungkin saudara punya motor, mungkin saudara punya usaha. Ya. Dipagari oleh Tuhan. Haleluya. Apalagi yang Tuhan kerjakan melalui Ayub. Semua yang dimilikinya. Bukan cuma rumahnya, tapi semua yang dimilikinya. Bapak Ibu Saudara, komplit sudah pagar perlindungan bagi Ayub. Saya percaya hal yang sama saudara saya alami. Tuhan memagari saudara. Tuhan memagari rumah tempat tinggal saudara. Menurut Alkitab, ya, apa yang alami Ayub. Tuhan memagari semua yang saudara miliki. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu yang pertama. Kalau kita hidup kudus, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, Tuhan akan memagari kita. Ya. Lalu yang kedua, apa yang dibuat oleh Tuhan? Iblis pun tahu, saudara. Ini yang ngomongin sama iblis, berarti itu yang terjadi. Iblis tidak bisa terobos. Ya. Iblis cemburu. Makanya iblis naik kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan di sorga. Yang kedua dikatakan begini, apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Ternyata iblis juga tahu bahwa semua berkat yang dipegang oleh Ayub itu semua dari Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya. Haleluya. Apa yang dikerjakannya telah diberkati. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Ayub. Saya percaya pekerjaan Ayub sangat diberkati oleh Tuhan. Karena iblis tahu, ya. Saudara, Ayub itu orang paling kaya di negeri itu saat itu, ya. Dan iblis pun tahu, iblis cemburu, ya. Ada orang kudus, ada orang yang takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Maukah saudara diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Maukah saudara rindu, percaya bahwa apa yang saudara kerjakan diberkati Tuhan? Yang mau katakan amin. Lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga, iblis pun tahu, ini yang ketiga. Dikatakan, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Apa yang dimiliki oleh Ayub bukan cuma dipegari, tetapi makin bertambah. Bertambah-tambah banyak apa yang dimiliki. Kalau misalnya kambing dombanya 1000 ekor, makin hari makin bertambah. Makin hari makin bertambah. Bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000. Makin hari makin bertambah. Rindukah saudara bahwa apa yang saudara miliki hari-hari ini makin hari makin bertambah? Haleluya, haleluya. Saya percaya semua kita merindukan hal seperti ini. Nah saudara, pelajarannya ada 2 hal penting dari pelajaran Ayub ini. Saudara, bukan cuma ini saja dialami. Tapi kalau saudara baca sampai Ayub yang terakhir, Alkitab berkata Ayub dipulihkan 2 kali lipat dari keadaan semula. Tapi mari kita lihat. Tuhan yang pertama akan memagari saudara. Tuhan akan memagari rumahmu. Alkitab bilang, dan Tuhan akan memagari apa yang saudara miliki. Setuju katakan aku mau. Setuju katakan aku percaya. Haleluya. Kalau kita ambil keputusan untuk hidup kudus, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, fokus kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang pertama tadi akan terjadi, buat saudara saya, Tuhan memagari semuanya. Lalu yang kedua, apa yang terjadi? Bahwa waktu kita mengerjakan bahagian kita, Tuhan bubuhkan berkat di atasnya. Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Mungkin hari ini saudara sedang berusaha. Saudara bekerja kantor. Saudara bekerja di rumah. Saudara membantu keluarga. Saya percaya Tuhan akan memberkati apa yang saudara kerjakan. Bilang sama-sama saya pasti diberkati. Apa yang saya kerjakan dengan tangan saya akan diberkati oleh Tuhan.
Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Alkitab tulis yang ketiga, apa yang dimiliki oleh Ayub itu makin hari makin bertambah. Makin hari makin bertambah apa yang dimiliki oleh Ayub. Saya percaya Ayub punya jam-jam doa khusus dengan Tuhan. Ayub punya jam-jam pertemuan khusus dengan Tuhan. Makanya ketika hubungannya baik dengan Tuhan, ketika hubungannya mesra dengan Tuhan, apa yang dimilikinya makin hari makin bertambah. Setuju, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, dan saya percaya firman ini datang kepada saudara dan saya hari ini, biarlah kita mengalami hal yang sama. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Engkau Tuhan sendiri yang akan memagari kami. Memagariku ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Memagari semua yang ada di rumah kami. Memagari apa yang kami miliki. 2023 ini akan terjadi bagi kami ya Tuhan. Bahkan kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Apa yang kami miliki saat ini makin bertambah-tambah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kesehatan kami bertambah-tambah. Kekuatan kami bertambah-tambah. Di dalam Tuhan, kekuatan kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Bilang sama-sama, Tuhan Engkau baik. Engkau sungguh baik. Hari ini yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang jatuh diangkat kembali oleh Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Oh rabasyaka takaralaba ya ralaba. Oh rabasyaka takaralaba ya ralaba. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu. Berkati Tuhan dengan umur panjang, sehat. Berkati keuangan, ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Usaha, pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan yang mengalami jalan buntu. Hari ini kembali mengalami kesuksesan, kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, bilang sama-sama, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik buatku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami mau berdoa Tuhan. Kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo ya Tuhan, Ibu Hermin, semua gembala-gembala yang ada di GBI Gatot Subroto Tuhan. Semua yang ada di bawah penggembalaan hamba-Mu ini diberkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan juga memberkati Pak Welear, Ibu Molin Kauntu ya Tuhan. Memberkati Pak Edi, Ibu Oli, kami semua pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan Engkau sungguh baik buat kami. Tuhan, kami juga berdoa bahwa pemerintahan bangsa kami, Pak Jokowi dan menteri-menterinya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberkati Indonesia. Jemaat Tuhan yang ada di gereja ini diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk Gadinias Residen GBI Emerald C4 tempat kami beribadah ini Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kalau hari ini kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati persembahan kami. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur yang kami bawa. Diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Lalu biarlah Tuhan, sebelum kami selesaikan dan menyelesaikan ibadah kami, Tuhan, biarlah kami mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang terima berkat sama-sama kita katakan. Amin.